Oke guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk menggunakan Clipboard versi 6 kita ya. Jadi sekarang Clipboard udah versi 6, mari kita lihat cara penggunaannya yang terbaru seperti apa. Jadi kalau teman-teman sudah beli aplikasinya, teman-teman akan dapat satu file XA kayak gini. Tinggal diklik 2 kali aja. Sekali lagi, ini kita bentuknya aplikasi ya. Jadi bentuknya kita ini aplikasi, bukan N8N atau sejenisnya yang perlu setting yang ribet. Kita ini adalah aplikasi, sama kurang lebih kayak CapCut. Jadi bisa langsung install dan dijalankan. Ini kita next aja. Ini mau simpan di mana, teman-teman silahkan pilih aja. Kalau mau simpan di D atau simpan di tempat yang lain, dan pastikan ada space yang masih ada ya. Di sini space yang dibutuhkan tuh sekitar 600-an MB, dan di sini saya masih punya 200-an giga, jadi masih aman. Oke, saya simpan di C, tetap sini, next. Lalu sini langsung pilih install. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, tinggal di next. Nah, ini kalau mau langsung run clipboardnya, langsung pilih centang. Kalau mau ada shortcutnya di depan, juga silahkan dicentang. Ini saya uncentang aja, nggak perlu shortcut. Saya langsung run ya. Finish. Nanti dia akan langsung terbuka clipboardnya kita. Oke, loading. Ini nggak masalah ya, tunggu sebentar ya, nanti dia akan oke, sudah selesai. Ini tampilan depannya. Jadi ini persis kurang lebih seperti CapCut. Ini aplikasi, teman-teman bisa lihat di sini. Ini aplikasi, tidak perlu setting apa-apa lagi, tidak perlu masuk ke N8N dan lain-lain, tidak perlu setup proyeknya dan lain-lain. Ini udah bisa langsung kita pakai. Oke. Tapi sebelum pakai, karena kita pakai lokal, kita perlu download YouTube link, pakai link YouTube, kita perlu pakai AI-nya dan lain-lain. Ada beberapa setup sederhana yang kita perlu tambahkan dulu di settingnya. Nah, kalau teman-teman belum tambahkan, di sini akan muncul merah-merah ya. Kita pencet dulu settingnya. Nah, yang pertama ini ada Glock API key yang kita butuhkan. Nah, ini digunakan untuk nanti subtitle sama AI otomatis scriptnya ya. Jadi di sini udah tertulis. Cara dapat key-nya ini gratis, teman-teman tinggal pencet ini, belum punya key, daftar gratis. Oke. Ini linknya tidak bisa dipencet ya. Sorry, sepertinya ada bug yang belum kita perbaiki. Jadi caranya adalah sekarang nggak perlu khawatir, ini nggak bisa dipencet, tapi teman-teman bisa langsung pergi ke browsernya, langsung cari grok.com. GROQ ya, grok.com. Langsung pilih start building. Langsung pilih yang di tengah ini, create API key, atau teman-teman bisa masuk ke sini. Ini setelah login ya. Kalau teman-teman belum login, silahkan login dulu. Setelah login, silahkan pilih API key, atau bisa langsung di sini ya, pilih API key. Lalu di sini pilih create API key. Namanya ini bebas, teman-teman mau kasih apapun bebas. Kita kasih nama bebas saja ya, bebas. Lalu di sini ada pilihan expirednya kapan. Jadi kita bisa pilih tidak akan kadaluarsa sampai kita hapus. Jadi API key-nya bisa pakai terus. Ini disarankan ya kalau teman-teman pakai yang ini aja. Cuma saya akan pakai yang 7 hari karena di sini saya buat videonya, nanti teman-teman bisa lihat API key-nya, teman-teman bisa pakai. Nah, untuk menjaga keamanannya saya cuma bisa sediakan sampai 7 hari. Jadi kalau teman-teman pakai pun punya saya 7 hari kemudian nggak bisa dipakai lagi begitu. Ini tinggal centang. Sukses, lalu kita submit. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah muncul key-nya. Nah, ini key-nya ini perlu di-copy dan langsung disimpan ya. Jangan sampai belum di-copy udah ditutup. Nah, saya udah copy ya, saya tutup.
Kenapa? Karena setelah kita tutup, kita nggak bisa lihat full key-nya lagi. Dan kalau teman-teman nggak sengaja tertutup dan belum copy key-nya, sarannya adalah ini dihapus, lalu buat lagi yang baru, lalu copy. Oke, jadi kalau misalnya lupa atau lupa copy tapi udah ditutup, hapus lalu buat lagi. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau udah di copy, tinggal kita kembali ke aplikasinya, kita paste di sini. Oke, dah itu yang pertama. Nah, yang kedua di sini kita butuh YouTube cookies. Nah, untuk bisa mendownload video YouTube dengan upload link doang, kita bisa langsung klik dari upload link doang. Kita perlu YouTube cookies. Ini kalau misalnya teman-teman nggak pakai YouTube linknya atau pakai file doang, ini bisa dilewati. Tapi karena kita mau pakai YouTube link yang otomatis bisa masukkan link nanti, kita perlu ini. Ini cara dapatkannya juga gampang. Caranya adalah teman-teman tinggal pergi ke Maisama ya, buka browsernya. Lalu sini kita pilih yang titik 3 yang di sini, yang di ujung sini. Lalu kita masuk ke bagian ada extension. Nah, kita pilih extension, pilih yang ini, Visit Chrome Web Store. Oke, nanti ini extensionnya kita bisa cari sini. Kita cari yang ini, Get Cookies. Nah, kita bisa pakai yang pertama ya, Get Cookies Lokal. Add to Chrome. Add extension. Nah, nanti muncul di sini, kita pin aja ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka YouTube, teman-teman. youtube.com dan pastikan ini sudah login ya, login dengan Gmail teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa pencet yang extension ini. Lalu pencet export. Oke, udah export. Nah, saya jelaskan dikit tujuan dari export cookies ini supaya apa? Supaya nanti kita bisa download video YouTube-nya dan divalidasi sama YouTube-nya. YouTube itu tahu bahwa kita tuh bukan bot. Kita tuh ada akunnya. Dan nanti mungkin ada batasan-batasannya dari YouTube. YouTube bisa putuskan. Misalnya kalau satu hari kita downloadnya ratusan video begitu kan. Dalam 1 jam kita downloadnya ratusan video. Nah, nanti YouTube bisa deteksi. Nah, itulah alasannya kenapa kita butuh cookies. Nah, kalau dengan ada cookies itu YouTube bisa deteksi kita bukan bot, kita tuh manusia begitu. Oke. Kalau udah download, ini kan kita udah download nih. Kita lihat downloadnya, hasil downloadnya di mana. Oke, di sini ya. Ini kalau teman-teman mau pindahkan ke tempat lain, karena ini kita akan pakai terus dan jangan dihapus ya. Jadi kalau misalnya mau pindahkan ke dokumen atau kemana, silakan dipindahkan dulu. Setelah sudah dipindahkan, klik kanan, lalu pilih yang copy as path. Copy as path, lalu kembali ke aplikasinya, tinggal di paste, Ctrl V, lalu hapus petiknya ini. Di ujungnya ada petik, kita hapus. Lalu di depannya juga ada petik, kita hapus. Oke, sudah ya. Ini 2 ini sudah selesai. Oke, lalu kita lihat di bawah sini ada sistem yang perlu diupdate. Jadi begitu teman-teman download itu kita sudah ada ini, termasuk ke package-nya udah ada FFmpeg. Ini untuk FFmpeg ya. Ini untuk memotong videonya. Ini juga untuk potong-potong videonya. YTDLP ya, ini yang digunakan untuk download YouTube dengan link YouTube itu. Nah, ini kalau kita lihat, ini package-nya itu udah kadaluarsa. Ini dari tahun 2025 ya, ini udah lewat. Dan yang terbaru itu sekarang udah ada yang 2026 Maret lalu. Nah, kita bisa update. Di versi-versi yang sebelumnya kita belum menyediakan update kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman beli lalu misalnya ini udah kadaluarsa, kita nggak bisa pakai lagi, ada error nanti. Mungkin teman-teman juga mengalami di beberapa tools yang teman-teman beli di mana tuh udah nggak bisa update karena gagal, misalnya error waktu download YouTube-nya error. Nah, itu ada kemungkinannya YTDLP-nya ini nggak update. Nah, sekarang saya udah sediakan nih. Jadi nanti kalau misalnya 2027 teman-teman mau pakai error, tinggal diupdate aja ke yang 2027. Ini sekarang 2026, kita update ke yang 2026. Kita tunggu prosesnya. Dia lagi download. Oke, sudah. Kalau sudah dia akan muncul seperti ini, sebentar doang ya. Lalu yang paling bawah sini, ini ada face detection model. Jadi nanti begitu kita
klip itu kan ada, kita klip kan di tengah ya, biasanya kan ada muka orangnya kan nggak selalu di tengah. Nah kalau kita mau dia mengikuti mukanya itu kan harus pakai AI yang mendeteksi mukanya di mana. Nah ini juga ada face detection modelnya. Teman-teman kalau mau pakai itu harus di download dulu. Kita download ya, 6 MB di sini. Oke, cuma sebentar ya, langsung sudah model tersedia. Kalau udah semua ini setupnya, kita tinggal simpan. Oke, kalau udah nggak ada tanda merah-merahnya itu artinya sudah aman. Sekarang kita tinggal pakai. Oke, kita akan coba ya pakai. Kita coba pakai link YouTube ya. Kita cari yang di Malaka Project, coba ya. Ini kita pakai yang simple aja, yang ini. Kita copy link YouTube-nya. Nah, ini versi 5 ini, versi 6 ini udah cukup gampang ya cara pakainya. Jadi kita tinggal copy linknya. Ini desainnya sama kayak Opus nih. Kita copy linknya, paste, udah langsung dia proses downloadnya. Turn pressure into performance. Oke, jadi kita tinggal paste, nggak perlu pencet tombol apa-apa, langsung proses downloadnya sudah terjadi. Kita tinggal tunggu. Ini kalau mau upload file, kita tinggal pakai yang ini ya, upload file ya. Kalau misalnya pakai link YouTube ya tinggal simpan linknya doang. Kalau upload file ya pakai ini. Kita tunggu waktu loadingnya, harusnya nggak terlalu lama. Ini loading paling realnya lihat di sini ya, ini masih 69%, 73% proses downloadnya, 80%. Oke, kalau sudah, dia langsung akan otomatis muncul seperti ini ya. Nah, di sini udah ada, langsung bisa teman-teman kalau nggak mau ribet, langsung udah bisa langsung pencet tombol nih, get clip in one click. Nanti langsung udah otomatis AI-nya bantu clip kan. Tapi kalau beberapa penjelasan, sini saya jelaskan ya. Pertama, di sini ada tombol AI clipping. AI clipping ini artinya nanti kita akan pakai AI untuk clip. Jadi di sini bisa pilih modelnya, mau pakai lama atau pakai DeepSeek dan lain-lain. Lalu sini ada clip length-nya. Jadi di nanti klipnya itu, videonya itu maunya berapa lama aja. Misalnya di sini kita pilih yang otomatis terpilih ya. Yang sini 1 menit sampai 2 menitan. Kalau teman-teman mau yang lebih singkat, bisa pilih yang ini 30 detik sampai 60 detik. Atau mau pilih yang lebih panjang bisa 2 menit sampai 3 menit. Nah, ini default-nya itu 1 menit sampai 2 menit. Nah, lalu di sini juga ada pilihan untuk lebih hemat token AI-nya ya. Kita bisa drag juga di sini nih. Misalnya kita mau fokus klip yang menit 10 sampai menit 40 juga bisa. Nanti AI-nya cuma hanya akan fokus ngambil bagian sini doang. Jadi yang depan ini nggak akan diklip begitu. Lalu di bawah sini ada caption. Teman-teman bisa pilih mau pakai caption yang seperti apa. Kalau tidak mau subtitle bisa pakai yang tidak ada subtitle. Kalau mau pakai tinggal dipilih doang. Lalu sini ada aspek rasio, mau pakai yang 1:1, mau pakai yang vertikal atau landscape, lalu mau pakai yang tengah-tengah 4:5 juga bisa. Lalu sini ada autofocus, ini yang tadi saya bilang, jadi bisa buat dia frame-nya mengikuti mukanya, enggak mentok di tengah doang. Kita centang ini ya. Dia prosesnya akan sedikit lebih lama, tapi enggak akan terlalu lama, masih dalam batas aman. Lalu di sini ada clip title card. Jadi nanti di video klip kita nanti akan muncul tuh kayak judulnya begitu. Jadi akan muncul satu kotak putih dengan tulisan judulnya apa begitu. Kalau kita centang aja ya. Lalu di sini ada watermark. Watermark ini teman-teman bisa tambahkan logo teman-teman atau teksnya, misalnya channelnya teman-teman apa, misalnya clipboard gitu ya. Di sini bisa di drag, mau simpan di mana. Mau atur ukurannya, opacity-nya juga bisa diatur. Saya atur sini aja. Oke, kira-kira begitu. Ini kualitasnya, teman-teman bisa pilih ya kualitasnya mau yang light, standard, atau highest. Highest itu yang paling tinggi ya nanti ya.
mungkin akan lebih lama rendernya karena dia bitrate-nya lebih tinggi. Kita pilih yang standar doang. Oke, kira-kira begitu settingnya. Lalu di sini ada satu lagi, ini kan AI clipping. Ada juga versi yang manual clip ya. Manual clip itu kita masukkan sendiri detik menitnya yang kita perlukan. Jadi biasanya ada orang yang merasa AI itu kurang oke klipnya, dia masukkan, dia nonton sendiri, dia masukkan sendiri juga bisa di sini. Tinggal pakai yang manual clip ini. Kita pakai yang AI aja. Udah, kita udah centang semua. Lalu kita tinggal pencet ini. Get clip in one click. Kita tunggu. Oke, kalau sudah dia akan mulai render ya. Di sini ada total berapa video? 8 video yang didapatkan dari AI-nya. Di sini ada juga judulnya apa, lalu menitnya sampai berapa, skornya 95. Ini skor yang paling tinggi, yang paling bagus ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau render semua, bisa cancel ya, nggak mau ya. Misalnya ini agak rendah, kita cancel. Ya cukup fokus 3 ini doang begitu ya. Kita lihat prosesnya sudah mulai jalan. Sekali lagi, ini karena kita pakai yang auto fokus, lalu kita pakai yang ada apa tadi? Ada clip cardnya, ada clip title cardnya, jadi mungkin akan agak lama sedikit. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai yang autofocus, hasilnya akan lebih cepat. Nah, tinggal pilihannya aja. Di sini kalau misalnya teman-teman lagi tunggu, kayak lagi ini namanya AI auto clip. Jadi teman-teman setelah submit, setelah dia render, teman-teman bisa melakukan hal yang lain dibandingkan teman-teman harus clip satu-satu, edit masing-masing. Kira-kira itu adalah penghematan yang dilakukan. Ini kira-kira 1 menitan ya. Ini 1 menitan lumayan cepat juga hitungannya nih. Ini kayak udah kayak export di CapCut begitu ya. Kita tunggu. Oke, sudah selesai 1. Dia akan otomatis langsung lanjut ke yang 2 ya. Oke, kita coba putarkan yang ini. Ini teman-teman bisa langsung download. Kalau udah pencet download, nanti dia langsung masuk ke ini ya. Tuh, langsung udah ke downloadnya. Tuh, kalau setelah pencet download, dia langsung sudah masuk ke folder download. Kita coba putar. Nah, ini yang tadi saya maksud ya, yang clip title card ini. Jadi nanti dia akan muncul 5 detik ada title card ini. Jadi nanti penonton TikToknya mungkin bisa sadar ada judulnya begitu ya. Nah, ini tadi yang kita tambahkan watermark kita, tulisan channel kita. Kita nyalakan suaranya. Miliar rupiah. Subsidiarnya 17 miliar. 7,5 tahun ya. Jadi kalau ditotalin 22,5 tahun kalau Mas Ibam tidak bayar 17 miliarnya. Padahal semua hasil proses Oke, sedikit penjelasan. Di sini kita bisa lihat ya, autofokusnya udah lumayan bagus. Jadi sekarang kita pakai nggak otomatis bolak-balik, jadi nggak bingung. Jadi sekarang kita pakai autofokusnya. Jadi kalau misalnya dia ada 2 muka atau lebih dalam satu screen, kita akan buat dia seperti ini. Jadi di backgroundnya tuh kita akan buat dia blur, lalu kita zoom sampai dia segini biar 2 mukanya nampak. Lalu ketika dia ada 1 muka doang, kita lihat bagian sini ya, agak ujung. Nah, dia bagian 1 muka doang, dia bisa langsung otomatis menyesuaikan juga tuh. Nah, dia bisa zoom ke mana nih? Nah, dia akan otomatis zoom ke mukanya orangnya. Jadi kalau misalnya otomatis, ya udah pakai yang otomatis ke muka, itu nanti otomatis seperti ini. Jadi kalau dia ada 2 orang, dia akan seperti ini. Kalau dia 1 orang, dia akan otomatis zoom sampai segini. Kira-kira seperti itu. Ini video kedua juga udah selesai ya. Tuh. 22. Jadi ada judulnya ya. Kita lihat. Tuh, ini juga sudah. Nggak lama kemudian saya memang dapat
tekanan. Ini ya, kita lihat ya, dia ada perubahan di sini. Coba ya, mana nih? Kita lihat ini ada 2 muka, ada 1 muka. Dia akan geser sendiri. Jadi sudah otomatis, nggak perlu kita geser-geser lagi sendiri. Kira-kira seperti itu. Ini saya cancel aja. Kalau sudah, teman-teman tinggal download sekali lagi ya. Langsung tinggal di-upload ke TikTok teman-teman. Ini saya kembali back to setting. Kalau misalnya teman-teman mau ubah lagi, misalnya fontnya nggak suka dengan subtitlenya, tinggal back to setting, lalu pilih lagi yang lain. Lalu kalau mau render ulang klip yang sama, teman-teman bisa pilih yang ini, re-render. Jadi nggak perlu lagi minta AI-nya untuk cari klip yang baru, tapi tinggal render ulang yang tadi. Ini tinggal pilih yang lain lagi, kira-kira begitu. Oke, kalau udah deh, tinggal di ini untuk back ya, tuh back. Nanti kalau misalnya mau klip lagi, di sini udah ada proyek yang sudah pernah teman-teman lakukan. Tinggal masuk lagi, masih ada nih. Kira-kira seperti itu. Oke. Lalu ada tambahan, di sini ada beberapa fitur tambahan. Di sini ada yang untuk bagi video ya. Jadi teman-teman bisa bagi video ke dalam beberapa bagian. Kita coba fiturnya, kita pakai yang upload aja ya. Pakai upload nih. Mana nih? Pakai video apa ya? Kalau pakai video, nah kita di sini yang ini ya, ini split video, jadi kita bisa upload video, lalu kita menentukan nih output formatnya mau yang apa, portrait atau original. Lalu kita mau potong videonya jadi berapa. Jadi yang ini tuh kita mau potong video maksimal. Jadi misalnya kita mau potret jumlah bagian. Nah kalau jumlah bagian misalnya videonya 1 jam. Kalau videonya 1 jam, kita mau potong berapa bagian? Misalnya kita mau potong dari 3 bagian. 3 bagian berarti 1 jam itu nanti satu videonya akan ada 16 menitan gitu. Kalau kita mau bagi 9 misalnya, maka satu videonya dapat 5 menitan gitu. Jadi ini untuk cut masing-masing episode. Mungkin teman-teman ada yang mau klip film atau klip apa begitu. Kadang kan ada yang langsung dibagi. Nah, bisa juga bagi per durasi. Misalnya satu video saya mau 600 detik. Kira-kira begitu. Mau 6000 detik juga bisa. Ini tinggal pilih subtitlenya, lalu tinggal di split bagiannya. Kalau mau yang pakai watermark juga bisa langsung dicentang ya. Ini watermark yang terpakai, watermark yang kita atur sebelumnya di sini. Jadi kalau watermark kita atur di sini, semua tempat bisa dipakai. Lalu yang dual split ini untuk teman-teman yang mau klip yang gaming ya. Teman-teman bisa coba sendiri, upload video atas, video bawahnya. Lalu ada juga untuk yang klip mode gamer nih ya. Kita coba yang gaming ya, R7. Kita coba buka, coba kita klik yang ini, kita copy linknya, masukkan paste, kita pencet download, kita tunggu. Sekali lagi, ini proses downloadnya mungkin agak lama karena ini kurang lebih sama seperti ketika kita download video dari YouTube ya, dengan menggunakan YouTube Mate dan lain-lain. Cuma sekarang ini udah bisa langsung download di PC kita atau komputer kita. Oke, ini kalau sudah selesai, dia akan muncul seperti ini. Kita langsung pencet yang buka editor. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Teman-teman bisa pilih template-nya ya, mau gamernya yang di sebelah mana. Kalau ini kebetulan L7-nya ada di sebelah kanan ya, jadi kita tinggal pilih yang kanan.
Kalau misalnya streamernya itu ada di sebelah kiri, tinggal pilih kiri. Nah ini nggak ada orang ya, karena di R7-nya ada di kanan ya, kita pilih kanan udah benar. Nah ada juga pilihan di mana kalau kita mau streamernya itu di bawah, maka tinggal pilih yang ini. Tuh, jadi gameplaynya nanti di atas, streamernya di bawah. Kita pilih yang pertama ini aja. Lalu kalau misalnya ini merasa kurang zoom, teman-teman juga bisa zoom ya di sini ya. Yang atas sini bisa di zoom. Tuh. Lalu ini juga bisa digeser-geser tuh. Nah, posisinya mungkin kalau kurang pas dan lain-lain. Nah, di sini juga ada dua pilihan, ada AI clip, teman bisa AI deteksi untuk klipnya bagus yang mana. Kalau teman-teman mau masukkan sendiri juga bisa ya. Ini saya pakai yang manual aja, kita masukkan detik berapa aja. Kita coba masukkan yang menit ke misalnya 12 deh, 12 sampai 13. Oke, kita buat yang full, lalu teksnya pakai yang ini. Atau supaya lebih cepat tanpa teks dulu ya. Coba kita pilih render. Lalu kalau ini teman-teman bingung ya, teman-teman bisa play juga ini ya. Tuh. Nah, ini ternyata R7-nya pindah. Tuh, dia pindah ke kiri kayaknya ya. Teman-teman bisa play. Tuh, nggak ada mukanya kan? Kayaknya dia pindah ke kiri. Kita coba pilih yang kiri. Mana mukanya? Oh, di tengah berarti. Kita lihat di videonya dulu. Di videonya dia di mana? Di videonya harusnya dia di mana? Kita lihat di tengah sini. Oke, dia di kiri ya. Berarti ya, udah benar ya. Kita pilih yang kiri atas. Lalu di sini kita tinggal pilih render. Ini nggak akan loading dulu. Ini kalau mau pakai watermarknya juga silahkan dicentang ya. Ini kita nggak centang, jadi watermarknya nanti nggak akan muncul. Oke, hasilnya ada di mana? Hasilnya ada di bawah sini ya. Tuh, kalau kita play sekarang. Ini udah 02 sih. Tuh, udah ya. Kira-kira seperti ini. Lalu kita kalau mau download tinggal pilih download. Nanti udah muncul di folder download kita. Oke, dan langsung udah bisa di-upload ke TikTok ya. Ini saya matikan suaranya ya. Nanti kalau dinyalakan suara saya nggak kedengaran. Tuh. Oke, kira-kira seperti itu tutorial untuk kali ini. Ini kalau sudah kita tinggal X aja ya. Udah kembali. Nah, untuk yang fitur-fitur ini kita nggak akan simpan di project ya. Yang simpan di project itu hanya yang ini, yang utamanya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada penambahan atau dari teman-teman ada saran fitur baru, silahkan komen di bawah ya. Jadi nanti kalau misalnya ada update versi baru lagi, kita akan update lagi fiturnya yang lebih banyak sesuai rekomendasi teman-teman. Sekian video tutorial untuk Clipboard versi 6 ini. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Kita jumpa lagi di Clipboard yang versi ke depannya lagi. Sampai jumpa.